Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Halihah Khoiriyah, NIM 60 kelas HISB semester 6. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UTS penyusunan kontrak bisnis syariah. Menjawab soal yang pertama, tentunya sebagai seorang kontrak drafter dalam menyusun kontrak haruslah memperhatikan 4 syarat sah perjanjian terlebih dahulu sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata. Di antaranya ada syarat subjektif yaitu adanya kata sepakat, cakap, dan syarat objektif yaitu suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Sebagai seorang kontrak drafter dalam menyusun sebuah kontrak, terlebih kontrak syariah, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan agar kontrak tersebut sah, jelas, efektif, dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku baik hukum positif maupun hukum syariah. Hal-hal umum yang perlu diperhatikan dalam menyusun kontrak. Pertama, ada identitas para pihak. Pastikan bahwa identitas para pihak yang terlibat tercantum lengkap dan jelas, termasuk nama, alamat, dan kapasitas hukum kedua belah pihak. Ini penting untuk memastikan bahwa pihak yang menandatangani kontrak memang berwenang dan cakap secara hukum. Yang kedua adalah kesepakatan para pihak atau asas konsensualisme. Kontrak harus didasarkan pada persetujuan bersama tanpa adanya paksaan yang dapat diwujudkan melalui ijab dan qabul atau akad secara lisan maupun tertulis. Kesepakatan ini merupakan syarat sahnya kontrak menurut pasal 1320 KUH Perdata. Yang ketiga ada objek kontrak yang jelas dan halal. Objek atau isi perjanjian harus jelas, spesifik, dan dalam kontrak syariah harus halal serta tidak mengandung unsur yang dilarang seperti riba, maisir atau judi. Kemudian ada goror atau ketidakjelasan. Yang keempat, itu ada isi kontrak yang lengkap dan detail. Klausul-klausul yang dimuat dalam perjanjian harus mengatur hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu, mekanisme terminasi, serta penyelesaian sengketa. Isi kontrak harus memuat seluruh aspek yang diperlukan agar kontrak efektif dan meminimalisir resiko sengketa. Kemudian yang kelima, itu bahasanya harus jelas dan tidak ambigu. Gunakan bahasa yang mudah dipahami, ringkas, dan tidak multitafsir agar menghindari sebuah kesalahpahaman di suatu hari nanti. Seperti itu. Kemudian yang keenam, struktur kontrak haruslah sistematis. Kontrak umumnya terdiri dari judul, komparisi atau identitas para pihak dan tanggal, latar belakang, isi perjanjian, ketentuan tambahan seperti force majeure, kemudian penyelesaian sengketa, dan yang terakhir penutup. Kemudian yang ketujuh, memperhatikan aspek legalitas dan kepatuhan hukum. Pastikan bahwasanya kontrak sesuai dengan hukum yang berlaku di wilayah hukum tersebut untuk menjamin keabsahan dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Dan yang kedelapan itu ada periksa dan revisi kontrak. Sebelum penandatanganan dan kesepakatan, lakukanlah pengecekan dan revisi untuk memastikan tidak adanya kesalahan atau klausul yang merugikan salah satu pihak. Kemudian hal-hal khusus yang menyusun kontrak syariah. Yang pertama itu harus sesuai dengan prinsip syariah. Kontrak harus bebas dari unsur riba, maisir, goror, dan aktivitas yang dilarang dalam agama Islam. Objek transaksi harus halal dan tidak bertentangan dengan syariat. Kemudian yang kedua ada asas i'tikad baik dan keadilan. Para pihak harus melaksanakan kontrak dengan i'tikad yang baik, saling percaya, dan tidak mendolimi satu sama lain. Kemudian yang ketiga ada bentuk kontrak yang dianjurkan itu adalah tertulis dan disaksikan. Walaupun asas konsensualisme membolehkan kontrak lisan, namun dalam praktik kontrak syariah dianjurkan dibuat secara tertulis dan disaksikan untuk memberikan sebuah kepastian hukum dan menghindari sengketa di suatu hari nanti. Seperti itu. Kemudian yang keempat, penghindaran unsur ketidakjelasan atau goror dan spekulasi atau maisir. Jadi isi kontrak haruslah jelas tanpa ketidakpastian yang berlebihan sehingga tidak menimbulkan resiko spekulasi yang dilarang dalam syariah. Kemudian yang kelima itu ada memastikan
kecakapan para pihak atau kedua belah pihak. Jadi para pihak haruslah cakap secara hukum dan memiliki kapasitas untuk melakukan akad sesuai dengan syariat. Menjawab soal yang kedua, sebagai kontrak drafter yang diminta membantu untuk menyelesaikan perselisihan akibat perbedaan penafsiran klausul dalam kontrak bisnis, maka langkah-langkah strategis yang akan saya ambil sebagai kontrak drafter adalah: pertama, memahami klausul yang diperselisihkan secara mendalam, kemudian telaah ulang klausul yang menjadi sumber perselisihan tadi dengan seksama, termasuk maksud dan tujuan para pihak saat menyusun klausul tersebut. Kemudian, memahami konteks sosial, ekonomi, dan situasi saat kontrak dibuat untuk menangkap niat asli dari kedua belah pihak sesuai prinsip penafsiran kontrak dalam pasal 1342 sampai 1351 KUH Perdata. Yang kedua, akan saya lakukan komunikasi secara terbuka dan negosiasi. Hal ini saya lakukan dengan fasilitasi dialog terbuka antara kedua belah pihak untuk mengungkapkan pandangannya masing-masing dan kekhawatirannya masing-masing. Gunakan komunikasi yang jujur dan konstruktif untuk mencari titik temu dan menghindari eskalasi konflik yang terjadi pada kedua belah pihak tersebut. Ketiga adalah gunakan mekanisme penyelesaian sengketa yang telah disepakati di awal. Periksa apakah kontrak mencantumkan klausul penyelesaian sengketa atau tidak. Pastinya harus ya. Seperti mediasi, arbitrase, ataupun litigasi. Saya sarankan para pihak mengikuti mekanisme tersebut untuk penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan efisien. Jika negosiasi langsung tidak berhasil, maka akan saya ajukan penggunaan mediator independen untuk memfasilitasi penyelesaian yang adil dan juga mengurangi ketegangan antara kedua belah pihak. Kemudian yang kelima adalah evaluasi dan jika perlu revisi klausul terhadap kontrak tadi. Bila perselisihan sulit untuk diselesaikan, bantu para pihak untuk melakukan revisi klausul yang bermasalah agar lebih jelas dan menghindari ambiguitas di masa depan. Kemudian revisi harus dilakukan bersama-sama dengan persetujuan kedua belah pihak agar tetap adil dan mengikat. Kemudian yang keenam adalah dokumentasikan semua proses penyelesaian dengan mencatat semua komunikasi, kesepakatan, dan langkah penyelesaian untuk menghindari sengketa baru dan sebagai bukti jika diperlukan dalam proses hukum. Kemudian yang ketujuh yaitu mempelajari dan memberikan masukan untuk kedua belah pihak untuk penyusunan kontrak berikutnya, yaitu dengan menggunakan pengalaman ini untuk memperbaiki kualitas penyusunan kontrak di masa depan, terutama dalam menyusun klausul yang jelas dan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif. Menjawab soal yang ketiga, pengertian dari governing law atau choice of law dan choice of forum. Governing law atau choice of law merupakan sebuah ketentuan dalam kontrak internasional yang menentukan hukum negara mana yang akan digunakan untuk mengatur, menafsirkan, dan menyelesaikan sengketa terkait dengan kontrak perjanjian tersebut. Jadi, para pihak bebas memilih hukum negara mana yang dianggap paling sesuai atau netral untuk diterapkan dalam hubungan kontraktual mereka, tanpa harus terikat pada hukum negara asal salah satu pihak. Kemudian ada choice of forum. Choice of forum merupakan ketentuan yang menentukan di mana atau negara atau lembaga apa sengketa yang timbul dari kontrak yang akan diselesaikan, baik melalui pengadilan negeri tertentu maupun lembaga arbitrase tertentu. Dengan demikian, para pihak juga dapat menentukan yurisdiksi mana yang berwenang memeriksa dan memutus perkara jika terjadi perselisihan. Penyepakatan mengenai governing law dan choice of forum sangat penting dalam kontrak internasional. Hal ini dikarenakan untuk menghindari ketidakpastian hukum. Tanpa penentuan hukum yang berlaku, jika terjadi sengketa, para pihak akan menghadapi ketidakpastian mengenai hukum mana yang akan digunakan, mengingat bahwa sistem hukum tiap negara bisa sangat berbeda. Meningkatkan kepastian
kepastian dan efisiensi. Ini adalah alasan kedua. Dengan adanya klausul ini, para pihak dapat memperkirakan hak dan kewajibannya serta mengantisipasi resiko hukum yang mungkin timbul selama pelaksanaan kontrak. Kemudian alasan yang ketiga adalah mencegah forum shopping atau klausul choice of forum, yaitu mencegah salah satu pihak memilih pengadilan yang dianggap paling menguntungkan baginya setelah sengketa terjadi atau forum shopping, sehingga proses penyelesaian sengketa menjadi lebih adil dan efisien. Kemudian alasan yang keempat yaitu memudahkan penegakan putusan. Penentuan forum yang jelas memudahkan pelaksanaan dan pengakuan putusan baik secara nasional maupun internasional, sehingga hasil penyelesaian sengketa dapat dijalankan dengan efektif. Kemudian alasan yang kelima adalah mengakomodasi perbedaan sistem hukum. Dalam kontrak internasional, para pihak berasal dari yurisdiksi hukum yang berbeda. Klausul ini menjadi instrumen harmonisasi dan unifikasi hukum, sehingga mengurangi potensi konflik hukum antar negara. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.